suasananya seperti ini ya. Pekan terakhir, di hari-hari terakhir bulan Desember, suasana Kota Malang di liburan Natal dan Tahun Baru di penghujung akhir tahun 2025. Seperti ini suasananya di Kota Malang, teman-teman. Kawasan velodrome ini sekarang banyak dimanfaatkan pedagang ya, para UMKM, terutama hari Minggu. Ini kawasan pembangunan velodrome ya, lawas ini 90-an. Namun sayang di kawasan ini teman-teman kurang begitu rapi ya. Di tengah ikon-ikon kota yang saat ini lagi dibangun. Cuman masalahnya ini adalah aset provinsi katanya, sehingga belum mutlak milik pemerintah Kota Malang. Kita berada di kawasan velodrome Madiopuro, teman-teman. Kita nanti akan coba memantau suasana libur Nataru di penghujung tahun 2025. Saat ini saya melintas di Jalan Jonge hari Sabtu 27 Desember 2025. Sebelah kiri ini adalah kawasan terminal Madiopuro, teman-teman. Kawasan di sisi timur. Oh, ini ada Malang City Tour bis Macito dulu ya. Bis Macito Malang City Tour, legendaris ini, teman-teman. Zamannya wali kotanya Abah Anton dulu, ini perdana ini Malang City Tour atau Macito nih. Oh, ternyata mangkalnya di sini ya, teman-teman ya. Memang rek, mangkalnya di terminal Madiopuro. Oke, kita lanjut teman-teman, sambil jalan-jalan di Kota Malang. Suasananya seperti ini. Macito dulu ada sekitar awal perdananya dipakai tahun 2015 ya kalau nggak salah. Cuman operasionalnya sesaat, tidak lama karena belum uji layak ya. Konstruksinya 2 dek dulu, atas dan bawah, karena tinggi ya. Jadi banyak yang naik bus ini nabrak-nabrak pohon-pohon atau ranting. Makanya tidak digunakan lagi, termasuk juga perizinannya saat itu masih belum layak, belum sempurna ya. Masih perdana dulu itu. Dan sekarang sudah ada lagi bus Macito. Exit tol Malang yang ada di Madiopuro. Exit tol Madiopuro. Suasana pengamanan Nataru sudah nampak terasa di sini. Kita masuk di kawasan Jalan Ki Ageng Grebek, teman-teman. Kita melenggang saja sambil melihat suasana libur di penghujung tahun 2025. Seperti apa geliat liburan di tahun ini, di akhir tahun ini, warga Kota Malang ataupun warga dari luar kota yang saat ini ingin menghabiskan liburannya di Malang. Suasana lalu lintas seperti ini. Lalu lintas di sektor timur ya, Malang Timur, tepatnya di exit tol Malang, exit tol Madiopuro yang saat ini saya lintas di Jalan Ki Ageng Grebek. Sejak dibuka exit tol ini ya, kawasan ini sudah semakin ramai ya. Artinya ini menjadi jalan provinsi yang dulu sangat terpinggirkan, tapi sekarang udah ramai ya. Banyak dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar karena exit tol hanya berakhir di Madiopuro atau di Malang di sini. Cuaca pagi hari ini ya teman-teman agak redup-redup sahdu gitu ya, cocok sebagai cuaca liburan.
tidak terik, jadi sehingga nyaman lah suasana bisa jalan-jalan di Malang ini. Tadi pagi juga sempat gerimis tipis. Nah, ini ada juga bis Trans Jatim ya teman-teman, yang baru sebulan lah kalau salah, sebulan yang lalu di launching akses Trans Jatim untuk Kota Malang maupun Kota Batu. Saya sendiri belum coba naik bis itu, mungkin besok atau lusa sekalian buat videonya suasana Trans Jatim yang ada di Malang yang digunakan dalam liburan akhir tahun. Boleh juga nanti kalau ada waktu di konten. Persimpangan Jalan Ki Ageng Grebek ya, kalau ke selatan atau ke kiri, jurusan Turen, Bululawang. Oke, jalan teman-teman. Di sini ya banyak lampu merahnya. Tadi sudah berhenti 2 kali, nggak jauh nanti di depan ada lampu merah lagi. Lampu Bangjo terlalu banyak di sini. Ini kawasan Jalan Danau Toba, Sawo Jajar, atau disebut Kota Labirin. Kalau belum pernah tahu di kawasan ini pasti tidak bisa keluar, membingungkan petanya. Cuacanya sahdu-sahdu tipis, mendung, enak ini untuk jalan-jalan. Sekilas sudah mulai nampak ramai ya, tapi kendati ramai masih tergolong normal seperti hari-hari biasa. Sudah nampak warga Kota Malang yang sudah mulai santai, tidak menggunakan baju-baju kerja. Di depan ini juga ada mall teman-teman, Informa atau mall di kawasan timur Malang ya. Exit tol Malang tadi langsung di Papak ini. Masih nampak lengang biasa saja walaupun hari ini hari libur. Lampu merah lagi teman-teman, gak bisa mlebu iki, mandek lagi. Banyak ini temennya, loh wis kuning lampunya, lanjut ya wis. Loh. Di depan ada lampu merah lagi. Ya, ini sudah mulai terasa kemacetannya. Di Jalan Ranu Grati ini memang terkenal macet ya. Artinya wisatawan sudah mulai keluar dari rumah untuk beranjak atau mencari tempat-tempat wahana wisata dengan keluarga. Apalagi hari ini hari Sabtu, besok hari Minggu. Coba geser ke kiri, saya melipir ke sini. Podo ae, podo macete. Nah kan, mulai terasa kepadatannya di Ranograti, perlintasan Dirgantara, Sawo Jajar hingga Rampal nanti. Setiap pagi kalau hari kerja juga sama seperti ini. Artinya ini di hari libur warga Kota Malang sudah mulai keluar rumah untuk mencari hiburan, mungkin rekreasi bersama keluarga, memanfaatkan hari libur. Libur gak metu ya, bosen di rumah. Kita pantau jalur lalu lintas ya. Yang saat ini saya melintas di Jalan Ranograti.
Saya pantau dari mobil-mobil yang di sini sudah mulai padat. Berhenti lagi teman-teman. Ada lampu merah lagi. Nanti di depan ada lampu merah lagi. Coba kita hitung ya. Kalau dari pertigaan Madayapuro, Bangju 1, SMK 61, Exit Tol 2, BTN 3, 4, 5, 6 tadi. Sedari tadi saya juga tidak terlalu banyak memandang pedagang-pedagang trompet yang biasanya banyak mangkal di pinggiran jalan. Tapi biasanya setelah Natal itu juga banyak nih orang penjual-penjual trompet. Ini adalah kawasan CPM Dodijur, Padepokan dan Pendidikan Kejuruan. Biasanya banyak digunakan pelatihan-pelatihan. Lampu merah lagi, kita belok kiri jalan terus. Kawasan militer ini teman-teman. Yong Bekang 2 Kostrad. Kita belok kiri. Ini disebut Buk Geluduk teman-teman, jembatan kereta api. Disebut Buk Geluduk karena suaranya geluduk. Akhirnya disebut Buk Geluduk. Kalau lurus ke Kampung Warna-Warni, Kampung 3D, saya tak belok kanan saja. Belok kiri, masuk jalan Gajah Mada teman-teman. Oh ya teman-teman, saya menggunakan Suzuki Sprinter ini ya, Suzuki Lawas 1991 rakitannya. Ini zaman-zaman warisan orang tua. Sampai sekarang masih bisa berlenggang walaupun tidak cepat karena usianya ya usia motor lawas. Nah, ini sudah masuk di Bundaran Tugu Kota Malang, di depan Balai Kota. Yang informasinya bahwa teman-teman, untuk malam tahun baru Pemkot Malang tidak menggelar pesta rakyat ya, malam tahun baru yang dulu sempat ada. Kali ini informasinya tidak ditiadakan teman-teman, karena untuk menghormati daerah-daerah lain yang belakangan ini banyak musibah, banyak bencana. Malam tahun baru digunakan untuk refleksi, renungan, munajat. Masuk kawasan Mojopahit teman-teman, seperti ini suasananya. Sebelah kanan adalah pasar burung. Oh ya, di sini ada sanggar ya, DKM, Dewan Kesenian Malang. Saya kok lama nggak ke situ ya. Nah, ini kalau mau beli burung lewat sini bisa teman-teman. Kalau mau beli ake di sebelah kiri sini teman-teman, kawasan Ake Mojopahit. Nah, di sini teman-teman.
kawasan Akik si akeh tak Akik. Wih, biyen Akik viral. Coba kita intip suasana perbelanjaan Kelurahan Kidul Dalem, Ramayana sebelah kiri. Sudah ada kelihatan warga yang belanja di sini, walaupun tidak menjubel. Kita belok kanan. Alun-alunnya masih dikerobongi teman-teman, karena masih ada revitalisasi pembangunan. Kok belum selesai ya? Informasinya akhir tahun selesai dulu, masih belum bisa masuk teman-teman. Coba kita ke kawasan Kayu Tangan Heritage. Kawasan favorit itu teman-teman, tapi juga masih lenggang, tidak ramai seperti yang saya bayangkan tadi. Malioboro-nya Kota Malang, dan plek-plek mirip-mirip ini desainnya. Nah, di kanan kiri ini teman-teman banyak perkampungan kuno ya, lawas, rumah-rumah lawas. Makanya disebut kawasan Heritage Kayu Tangan. Nah, sayangnya masih parkirannya ini jadi satu dengan kawasan orang-orang berjalan. Parkirannya masih menepi di bagian trotoar, belum ada kantong-kantong parkir yang dipusatkan, sehingga wisatawan yang jalan di sini masih harus berjibaku dengan tatanan parkir yang ada di sini. Parkirnya ini ya yang kurang elok rasanya. Kalau saya lihat, saya pantau kendaraan masih lokal, masih N, plat-plat Malang. Kalau di sini macet sih bukan berarti banyak ya, karena aksesnya satu. Dari sana ada, dari belakang tadi menjadi satu, bertumpu di Jalan Semeru ini, sehingga ya macet seperti ini karena satu akses ini di sini untuk menampung dari alun-alun ataupun dari Belimbing. Harus lintas di ini ya, di Jalan Semeru ini, akhirnya juga ya seperti ini. Dikatakan macet sih enggak juga, karena semuanya tertumpu di satu jalan ini, di Jalan Semeru ini. Kalau sudah di depan nanti ada pemecahan jalur, mungkin bisa terurai. Sambil lintas Jalan Semeru ini, nanti coba kita intip kawasan Jalan Ijen. Kalau sudah di depan ini sebetulnya bisa teruras ya. Ini yang saya juga repot ini kalau lewat sini. Semuanya jadi numpuk di Jalan Semeru. Ini ada akuarium teman-teman, Tugu Adipura. Kita ambil lajur kiri. Nah, kita lurus saja ke kawasan Ijen. Di depan ini adalah Stadion Gajayana. Informasinya sih stadion tua ini di Indonesia ini. Kawasan Jalan Semeru
Seperti ini suasananya, rame, tidak terlalu rame sih, masih tergolong normal. Nah, di depan sudah masuk kawasan Ijen Boulevard, teman-teman. Di depan adalah Tugu Melati, menjadikan ikonik simbol di Jalan Ijen. Kita belok kiri. Suasana di Jalan Ijen seperti ini ya, teman-teman. Ijen Boulevard. Landscape-nya warisan Belanda ini, teman-teman. Enak di sini, hijau. Di kanan kirinya ada pohon palem. Umur piro ya usianya pohon palem ini? Tua ini. Tapi kok gak ada peremajaan ya? Sampai usia berapa ini pohon palem ini bertahan? Mestinya ada peremajaan ya kanan kirinya pohon palem ini ya. Loh. Ya mulai biyen wis ngene iki. Jalan Ijen Boulevard. Ini favorit. Jalan favorit di Kota Malang ini. Wah, museum ada kulineran, teman-teman. Ada kulineran street food mungkin untuk persiapan tahun baru ini. Ada biang lala. Malam tahun baru bisa ramai di sini. Jalan besar Ijen seperti ini, teman-teman. Bagi teman-teman yang sekarang lagi merantau, pasti rindu dengan suasana berkelana di Jalan Ijen. Dulu ya Jalan Ijen ini sering digunakan ajang go-kart ya, mobil kecil ya. Tahun 90-an sering digunakan kompetisi go-kart. Lurus saja coba kita pantau di Jalan Bandung. Nah, ini kawasan Gereja Ijen. Sudah tidak ada yang duduk-duduk di sini, teman-teman. Kursinya sudah diangkutin. Soalnya gawe nongkrong sampai bengi sampai isuk maneh. Dibuat amrin-amrinan. Digawe ngamrin. Hamid terus di simpang balapan. Hari ini hari Sabtu pukul 10 atau setengah 11, kawasan Ijen seperti ini. Sudah terasa sih liburannya ya. Sudah banyak warga Kota Malang yang mulai beraktivitas. Hari ini hari Sabtu 27 tahun 2025 di penghujung hari. Yang tinggal beberapa hari lagi kita sudah berganti tahun. Di kawasan Jalan Bandung, teman-teman. Kita belok kiri saja. Kita pantau arus lalu lintas di kawasan Jalan Bandung. Yang rindu Kota Malang, yang belum sempat pulang di liburan tahun baru ini, inilah suasana Kota Malang di penghujung tahun 2025. Teman-teman yang lagi merantau, teman-teman yang ada di luar Malang, pasti teman-teman rindu suasana kampung halaman. Terlebih saat liburan ini pasti kepingin kumpul juga dengan keluarga, saudara-saudara, kerabat, ataupun reuni dengan teman-teman lama.
Di sebelah kanan adalah Taman Makam Pahlawan, teman-teman. Dan di sebelah kiri ini adalah UM, kampus UM. Kalau orang dulu namanya IKIP. Kalau bilang UM biasanya bingung, dipikirin UMM atau gampangnya UIKIP Malang. Nah, pasti kalau orang-orang lawas taunya IKIP, Universitas Negeri Malang. Ini pintu gerbangnya, teman-teman. Jalan Veteran. Sebelah kanan sudah mulai nampak hiasan-hiasan Natal dan Tahun Baru. Matos Malang Town Square. Di sini adalah pusat studi atau pusat pendidikan ya, karena tersentral keberadaan kampus-kampus ya. Ada UM tadi, IKIP, dan di sebelah kanan ini adalah pintu gerbang dari UB, Universitas Brawijaya. Sementara kalau lurus ada ITN, kalau ke kanan lagi juga ada UIN, ada Unisma, sampai ke Teluk Gompas ada UNMU. Kita belok kiri, teman-teman. Ya, mungkin ini dulu, teman-teman. Klenong-klenong, suasana jalan-jalan motoria sambil suasana yang sedikit redup, syahdu cuacanya, menjadikan kenangan di penghujung tahun. Semoga video ini bisa memberikan referensi bagi teman-teman yang belum sempat liburan ke Malang, bisa mampir ke Malang, atau bagi warga Malang yang saat ini di rantauan. Inilah suasana Kota Malang di penghujung tahun 2025. Oke, teman-teman, selamat liburan dan selamat menyongsong tahun baru. Semoga ke depan lebih ceria, lebih berkah, jauh dari balak, semuanya lancar-lancar jaya. Terima kasih, teman-teman.